Sebuah dokumen yang beredar memunculkan kembali debat lama tentang aliran dana asing ke Indonesia. Laporan The Sunday Guardian Live menyebut adanya rencana strategis yang melibatkan Open Society Foundation atau OSF, jaringan filantropi internasional yang didirikan dan didanai miliarder serta investor George Soros. Dalam laporan itu, nama yang muncul di Indonesia adalah Yayasan Kurawal dan Selyos. Pertanyaannya, bukan lagi sekedar soal pendanaan, tapi sejauh mana pengaruh mereka terhadap arah narasi publik. Berdasarkan dokumen yang beredar, Yayasan Kurawal disebut sebagai perantara alias calo dalam penyaluran dana. Skema yang digambarkan menunjukkan keterlibatan sumber dana asing yang diarahkan ke program-program strategis, mulai dari mobilisasi komunitas, penguatan pemuda, pemantauan kebijakan, hingga keterlibatan kelompok akademik dan tokoh agama. Nilai yang disebut dalam dokumen tersebut menyentuh angka ratusan ribu hingga jutaan dolar. Dokumen tersebut juga menunjukkan bahasa strategis yang menyoroti situasi politik Indonesia, termasuk penilaian terhadap era pemerintahan dan pandangan terhadap masa depan politik nasional. Istilah yang digunakan menggambarkan pendekatan yang tidak netral secara politik. Inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan, apakah dana tersebut hanya untuk penguatan demokrasi atau juga berfungsi sebagai alat penggiring opini publik? Sejumlah hibah yang beredar di publik menunjukkan dukungan finansial dalam skala miliaran rupiah ke berbagai inisiatif lokal. Selyos, Center of Economic and Law Studies, lembaga ini menjadi salah satu aktor utama dalam produksi analisis kebijakan. Kritik terhadap program pemerintah, termasuk isu fiskal dan sosial, sering menjadi bagian dari diskusi publik yang mereka angkat. Berdasarkan klaim yang beredar, Selyos juga terkait dengan pendanaan dari sumber internasional. Aktivitas pendana asing dan anteknya ini sesungguhnya tak lebih dari benalu yang merusak. Dalam sebuah wawancara pada tahun 1998, Soros bahkan tak peduli kiprahnya berdampak secara sosial. In the last 2 years, you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. All of the above. All of the above. Yeah. Are you that powerful? No, I think there's a great misunderstanding. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. Pendanaan asing ke organisasi masyarakat sipil memang bagian dari praktik global. Pendanaan seperti ini bukan hal baru. Di banyak negara, model semacam ini digunakan untuk mendukung demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi kebijakan. Namun, di setiap negara, isu yang sama selalu muncul, kritis terhadap rezim dan motif yang ekstrim, selalu berupaya mencari celah untuk menyerang kebijakan, mencoba menggiring publik pembenci pemerintahan. Jejak Soros juga tercium dari aksi protes Indonesia awal Agustus lalu. Analisis politik Angelo Giuliano kepada Sputnik menyorot penggunaan simbol One Piece sebagai pola gerakan yang dinilai serupa di berbagai negara. Ia menyebut National Endowment for Democracy and Open Society Foundation milik George Soros sebagai pihak yang patut dicermati, mengindikasikan kemungkinan agenda lebih luas di tengah ketegangan Indo-Pasifik. Pengamat Jeff J. Brown juga menilai situasi ini menyerupai skenario revolusi warna seiring arah kebijakan Presiden Prabowo yang mendekat ke Cina, Rusia, dan BRICS, sehingga menjadikan Indonesia target strategis dalam persaingan global. Pihak terkait seperti Kurawal, Selyos, dan OSF sejauh ini masih tutup mulut, belum memberikan penjelasan komprehensif. Namun perdebatan ini tidak berhenti di situ, karena yang tampak kini dari mereka adalah suara-suara atas kepentingan Soros atau asing, bukan demi rakyat Indonesia. Ironisnya, lembaga yang mengkampanyekan keterbukaan dan demokrasi justru menunjukkan tidak ada transparansi.
tak ada tanda-tanda Kurawal dan Selyos membuka buku keuangan mereka agar tudingan pencucian opini atau intervensi asing bisa dibantah dengan fakta. Bila tidak ada transparansi penggunaan dana, berarti tidak ada akuntabilitas. Bagaimana bisa percaya bahwa dana Soros melalui Kurawal dan Selyos benar-benar untuk demokrasi, bukan untuk agenda politik yang merusak? Sesungguhnya, ini sebuah kejahatan atas nama demokrasi, dan Prabowo tak peduli. Ia memilih terus berbuat untuk rakyat yang dicintainya. Segelintir orang ada, saya kira mereka entah sadar atau tidak sadar, mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Nggak apa-apa saya bicara di depan wartawan. Saya katakan mereka sadar atau mereka antek asing. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Saya katakan mereka tidak suka Indonesia bangkit. Tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia. Saya sekarang bekerja, berpikir, bekerja, mengambil keputusan hanya untuk kepentingan rakyat saya. Men of our time.